Ada masih bersama kami dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita sudah bersama Pak Ali Munhanif yang berada di sini. Pak Ali, kalau berbicara mengenai Muhammadiyah, peranan apa yang dimiliki Muhammadiyah dan mengkaitkannya dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi tadi menjadi salah satu terutama untuk mengikat kebinekaan atau bagaimana menjadi salah satu pilar kebinekaan di Indonesia. Baik. Bagaimana apa yang bisa dilakukan Muhammadiyah? Terima kasih Mas Timothy. Ini pertanyaan krusial sebenarnya sebab dari masa ke masa perkembangan Muhammadiyah ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah organisasi yang pada satu sisi mengalami kemajuan pesat, tapi pada sisi yang lain ada aspek-aspek di mana birokratisasi menjebak perkembangan itu. Nah itu yang saya gambarkan misalnya saat ini. Kita lihat misalnya Muhammadiyah mempunyai sekian ribu sekolah. Luar biasa loh Pak. Luar biasa. 4.000 TK, 6.000 pendidikan anak usia dini, 1.000 sekian SD, 1.000 sekian SMP, 500-an SMA. Madrasah saya udah nggak bisa keluarkan. Betul. Lalu institusi perbankan juga punya, lalu belum lagi panti asuhan yang sudah mereka kembangkan. Tetapi harus mulai juga dipikirkan bahwa di balik perkembangan kuantitas tadi muncul problema-problema kualitas yang saya kira juga harus dipikirkan ulang. Sebaik apa pelayanan maupun SDM yang tersedia. Nah, di situ sebenarnya adalah momen yang bagus di dalam muktamar yang ke-43 ini, 47 ini mulai dirumuskan usaha-usaha untuk pengembangan SDM. Nah, masalah keinginan Presiden untuk menjadi Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi yang terus-menerus menjaga gawang kebinekaan sudah pasti itu harapan klasik semua masyarakat dan juga elit sosial politik kita. Tetapi bagaimana kebinekaan tadi terbingkai dalam tantangan yang lebih baru sekarang, yakni pemerintahan demokratis. Saya ingin gambarkan begini. Muhammadiyah dengan institusi-institusi sosial yang sekarang ini miliki belum punya prestasi yang bisa dibanggakan dalam hal usaha-usaha untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Ya, misalnya saja di beberapa daerah yang Muhammadiyah relatif kuat, Sumatera Barat, kemudian Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Yogyakarta sendiri, daerah-daerah ini juga menyumbangkan angka desa tertinggal yang relatif besar. Itu berarti bahwa ada pertanyaan atau setidaknya tantangan yang krusial. Bagaimana lalu kemudian mendorong Muhammadiyah untuk terlibat dalam usaha mengulangi desa tertinggal ini? Bentuk nyatanya belum terlihat, paling tidak melalui angka itu sama sekali belum terlihat. Disitulah sebenarnya tantangan baru yang sekarang dimiliki dihadapi Muhammadiyah adalah memanfaatkan institusi demokratis dari sekedar masalah partisipasi masuk dalam partai politik dan memanfaatkan institusi otonomi daerah yang sekarang semakin membuka ruang yang sangat besar terhadap organisasi-organisasi civil society untuk terlibat dalam kebijakan daerah. Nah, ini kan modal yang sangat bagus untuk memberi masukan lah, terlibat dalam pelaksanaan program, kalau perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah. Ini ada daerah-daerah kemiskinan, Banten misalnya, Muhammadiyah cukup kuat di Banten. Tetapi kita lihat Banten ini adalah sebuah profil provinsi yang luar biasa terjebak dalam kemiskinan akut yang kita tidak tahu bagaimana kita harus mulai menyelesaikannya. Muhammadiyah saya kira tertantang untuk harusnya di tempat-tempat inilah organisasi seperti Muhammadiyah ini bisa langsung berperan begitu. Tapi kalau berbicara Muhammadiyah ini kan melekat sekali unsur pendidikan di sini. Bagaimana dari awal Muhammadiyah berdiri ini salah satunya selain juga memberi arahan yang benar pada dakwah, yang berikutnya adalah memajukan masyarakat dan bangsa melalui pendidikan. Nah, mungkin ini bisa dianggap sebagai target jangka panjang, yaitu memberikan pendidikan. Makanya tidak terlalu terlihat bagaimana kemajuan dari ekonomi di tempat tersebut, begitu. Di sini sebenarnya saya kira langkah berikutnya setelah sumber daya manusia Indonesia tercerahkan, mempunyai skill dalam hal usaha mereka mengadaptasi dengan industri modern dan seterusnya, maka Muhammadiyah harus mulai berpikir juga bagaimana memanfaatkan SDM ini untuk pembangunan di daerah. Nah, saya menduga banyak sekali institusi-institusi daerah, entah provinsi, entah kabupaten, kota, itu memberi ruang
bagi civil society untuk aktif ke dalam kebijakan publik, melaksanakan programnya, memberi masukan pada pemerintahnya. Dan Muhammadiyah saya kira mestinya sudah memikirkan ini sebagai bagian dari agenda kemudian, agenda yang mengikuti setelah pendidikan tadi lalu apa? Dengan banyaknya sekolah, maka masyarakat mulai terdidik. Dengan banyaknya universitas, semakin masyarakat terpelajar, terpenuhi. Tapi menyalurkannya sebagai agen transformasi sosial, itu yang saya kira menjadi next step dari agenda Muhammadiyah ke depan itu. Oke, kembali lagi melihat bangunan Muhammadiyah yang begitu besar, tentunya menggerakkan ini membutuhkan seorang ketua dari pimpinan pusat ini yang benar-benar memiliki paham dan memiliki keinginan untuk memajukan bangsa melalui Muhammadiyah ini. Tapi kembali lagi melihat bangunan yang begitu besar, unsur politik atau agenda politik tentunya juga tidak mau sampai ketinggalan di sini. Mungkin ada unsur dari luar yang melihat ini sebagai suatu peluang yang baik untuk saya bisa benar-benar meyakinkan suatu daerah untuk lebih pro saya, istilahnya begitu. Banyak kepentingan yang bisa bermain di sini. Nah, apakah dalam pemilihan ketua yang akan dilakukan di muktamar ini, hal seperti ini bisa dijalankan, Pak? Tapi Pak Ali mungkin menjawabnya nanti setelah jeda berikut. Jadi kita akan jeda dulu, kita akan segera kembali. Inilah bibit muda pebulu tangkis Indonesia. Berlatih dan bersaing untuk jadi yang terbaik. Kita bisa. Setiap minggu pukul 15 mulai 9 Agustus di Kompas TV. Hangatnya malam siap kami rangkum dengan topik yang menarik untuk Anda. Dengan Google Hangout, semua bisa berbicara. Harapan tetap ada. Dan wahana, saya ingin melihat ya sikap tegas pemerintah ke depannya seperti apa sih. Bersama saya Cindy Sistiarani, memberi Anda esensi, bukan sensasi. Kompasiana TV, Senin sampai Jumat pukul 20. Live di Kompas TV. Anda kembali dalam live event Muktamar Muhammadiyah. Tadi kita sebelum jeda saya berbicara mengenai bagaimana agenda politik bisa saja ada kepentingan untuk memiliki peran di dalam mengarahkan pemilihan, terutama untuk ketua dari PP Muhammadiyah ini. Bisakah itu terjadi, Pak? Begini Mas Timothy, tentu saja sebuah organisasi, apalagi organisasi sosial keagamaan Islam semacam ini yang relatif punya basis di akar rumput, potensi untuk menjadi politis dan dipolitisir oleh seorang tokoh atau sebuah kelompok sangat besar. Dalam hal Muhammadiyah saya kira selama ini Muhammadiyah terbukti mampu menghindarkan itu dari tantangan yang saya lihat adalah begini. Di masa Orde Baru pemilihan ketua umum Muhammadiyah sangat politis. Karena pentingnya rejim memastikan bahwa organisasi dengan massa yang sangat besar tadi, dengan institusi sosial yang sangat kuat, itu bisa dikendalikan, bisa dikontrol dan sebagainya. Jadi saat itu relatifly sangat politik, apalagi akhir-akhir masa Orde Baru. Tetapi dengan di demokrasi, tantangan pemilihan ketua umum Muhammadiyah relatif tidak begitu nampak. Yang nampak adalah ledakan partisipasi. Jadi saya menangkap bahwa di dalam organisasi-organisasi keagamaan Islam muncul juga keinginan untuk entah satu satu orang satu suara lah, hak suara ikut berpartisipasi dan seterusnya. Nah, karena itu tantangannya bukan politik lagi, tetapi adalah kemungkinan punya potensi untuk digunakan kelompok tertentu dengan politik uang. Nah, itu yang saya kira harus dihindari. Tapi menurut saya dalam hal Muhammadiyah saat ini tampaknya dia mempunyai institusi yang relatif mapan untuk menghindarkan politik uang, yakni apa yang kita lihat dalam pemilihan ketua Muhammadiyah sekarang, yakni dengan proses berjenjang. Jadi kalau kita lihat kan pada dasarnya dari 82 menjadi 39. Ya, ini ada proses sidang terlebih dahulu. Ya, ada sidang dahulu, lalu 39 dipilih lagi menjadi 13 menjadi 1. Jadi pada tingkat ini, institusi yang berjenjang semacam ini sangat sulit untuk dimanfaatkan oleh orang-orang melalui politik uang. Karena sudah pasti terlalu costly,
sangat mahal. Tidak bisa pasti dia memegang orang yang di mana dia bisa. Institusi kepemimpinan inilah yang sebenarnya saya kira harus mulai dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial. Saya tidak menunjuk bahwa partai politik ya, kalau partai politik sudah pastilah itu kepentingan politisnya sangat tinggi, manfaat ekonominya juga sangat besar. Nah, di Muhammadiyah relatif menghindari itu, sehingga dengan pemilihan berjenjang aspek-aspek politik tidak muncul. Tentu saja yang harus kita gambarkan adalah bahwa faksi-faksi yang mungkin mempunyai paradigma yang berbeda. Satu relatif dekat dengan masyarakat plural, atau mungkin juga sedikit kelompok-kelompok yang lebih rasional, modern. Satunya lagi kelompok yang konservatif. Itu tetap saja mau mewarnai proses-proses pemilihan ketua di dalam Muhammadiyah. Harapan saya adalah bahwa dengan birokratisasi yang relatif mapan dalam pola kepemimpinan Muhammadiyah, kita bisa mengharapkan munculnya seorang pimpinan umum di Muhammadiyah yang terus-menerus menjaga misi Muhammadiyah sebagai penjaga gawang nasionalisme dan kebenekaan Indonesia, tapi pada saat yang sama juga mampu memajukan organisasi ini sebagai sebuah civil society yang bergerak mendorong munculnya Islam moderat di masa depan. Tanpa itu maka kita akan menghadapi kerugian yang sangat serius. Jadi bahwa timbul sejumlah figur politik yang tadinya atau bahkan bermula sebagai wajah Muhammadiyah, ini sebenarnya tidak secara langsung membuat Muhammadiyah ini terlalu politis begitu ya? Tidak, saya kira tidak terlalu politis. Relatif bisa dikendalikan dengan metode pemilihan umum tadi itu, pemilihan ketua umum yang berjenjang, lalu kemudian sangat membuat orang berpikir dua kali untuk terlibat secara politis gitu. Kalau 5 tahun lagi paling tidak kita akan melihat ketua yang baru untuk 5 tahun mendatang. Apa tantangan terberat yang harus dihadapi oleh ketua yang baru ini nanti? Saya kira begini, dalam semua aspek organisasi keagamaan di dunia, termasuk Katolik, Islam, Protestan maupun Hindu, ada dua sisi mata uang yang berbeda. Satunya berkembang menjadi sangat modern, karena memang pada awalnya Muhammadiyah juga mengadopsi metode-metode modern kan, sekolah, lalu amal usaha, rumah sakit, cara pandang yang sangat rasional, keterlibatan perempuan juga, keterlibatan perempuan di ruang publik luar biasa, kepeloporan yang dibuat oleh Muhammadiyah soal itu. Tapi pada saat yang sama, karena visi organisasi keagamaan itu biasanya kembali pada nilai-nilai asli pemurnian agama, katakanlah purifikasi agama, maka dua sisi masa uang ini bisa berkembang yang berbeda nih Mas. Satunya bisa sangat liberal, satunya lagi bisa sangat jatuh ke dalam konservatisme yang menjebak. Nah, di situ sebenarnya tantangan 5 tahun ke depan adalah mendorong Muhammadiyah untuk kembali mendamaikan dua sisi pembaharuan ini, modernisasi dan purifikasi ke dalam satu bingkai yang lebih produktif, yakni membela terus kebenekaan, menjaga gawang Indonesia sebagai masyarakat majemuk, lalu kemudian mendorong munculnya Islam moderat sebagai alternatif jawaban tantangan-tantangan Islam global yang semakin radikal ini. Dan kalau itu tidak berhasil diatasi, yang ada ini semakin jauh malah terjadi polarisasi yang kuat. Nah, mudah-mudahan dalam pemilihan ketua umumnya itu juga tidak menampakkan itu. Saya khawatir yang terjadi adalah bahwa muncul faksi-faksi yang saling bertabrakan dan kemudian merugikan kepemimpinan Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan pembaharuan dan menjaga gawang kebenekaan tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Limun Hanif sudah bersama kita dalam live event kali ini, dan tentunya ada banyak harapan yang akan disampaikan kepada Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi agama tertua di Indonesia. Peranannya di masyarakat sangat besar, dan tadi sudah diungkapkan bahwa salah satu partner kritisnya adalah pemerintah, dan bagaimana ini bersama-sama bisa memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini. Kita sudahi dulu live event dari pembukaan Muktamar Muhammadiyah pada hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam live event Muktamar Muhammadiyah. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Makasih sama-sama Mas. Menarik sekali. Karena saya memang terus terang dari dulu